Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sayang ku cinta? Baik, Pak. Baik, Pak. Tadi yang laki-lakinya sholat Jumat tadi? Sholat Ustaz. Sholat, Pak. Sholat ya? Di mana? Masjid. Gedung, Pak, gedung. Baik, kita mulai ya. Pembelajaran kita hari ini. Udah tahu kan nama Bapak siapa kan? Nama saya. Dipanggil Mirza ya. Sebelum kita memulaikannya dengan doa. Kepada ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Syanan ya? Mana Syanan ini? Ya, Pak. Pimpin doanya, Nak. Baik, Pak. Mari kawan-kawan semua sebelum memulai pelajaran, sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wabil islami dinah, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah wa amalan sholihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga setelah kita membaca doa tadi, kita mendapatkan ridhonya Allah, tentunya keberkahan ilmu dari yang kita pelajari nantinya. Baik, di sini saya mau mengabsen dulu ya, daftar hadirnya dulu. Siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Oke, baik. Ihram Amatur Rahim. Hadir, Pak. Anita Budiarti. Hadir, Pak. Novita Julianti Tanjung. Novita. Saya. Oke. Lanjut Faris Ijrian. Saya Buya. Jangan Buya ya, panggil Bapak aja lah ya. Yang lanjut Ibnu Afif. Hadir, Pak. Lanjut Rizky Hasanah. Rizky Hasanah ada. Lanjut Dira Mimi. Dira Mimi. Hadir, Pak. Lanjut Fari Azizi. Hadir, Ustaz. Hadir, Lanjut Siti Fadila Afifah. Pak. Hadir, Pak. Saya hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lanjut Tasya Amelia. Pak, jaringan saya susah. Iya. Nggak apa-apa. Kalau susah di off-kan aja pun kameranya nggak apa-apa. Tasya Amelia. Nggak ada ya? Ima Siti Masito. Hadir, Pak. Rizka Fadila. Hadir, Pak. Wahyu Pertiwi Batubara. Hadir, Pak. Nurhaida Nasution. Hadir, Pak. Zahra Afifah. Hadir, Pak. Syahnan Harun. Saya, Pak. Irfan Syah. Hadir, Pak. Abdullah Al-Husairi. Hadir, Pak. Hadir. Ramadandi. Ramadandi. Nggak ada ya? Nanda Nurul Baiti. Hadir, Pak. Oke, semangat kali. M. Zulkhairi Habibi. Hadir, Pak. Dinda Anisha Alia. Hadir, Pak. Rapika Ramayanti Rambe. Hadir, Pak. Ayu Komaria. Siti Aminah. Siti Aminah. Nggak ada ya? Delvi Lestari Sinuraya.
Saya, Pak. Udah disebut semua namanya, ada yang belum disebut? Udah semua ya? Baik. Fikri Pak belum Pak. Oh iya, Fikri ya. Mana Fikri ini orangnya nih? Fikri Keranda. Hadir Pak, hadir. Oh iyalah pula, ganteng nih si Fikri ya. Soal mana tadi Fikri? Salat Pak. Baik. Di sini kita akan belajar mengenai tentang hikmah ibadah haji, hikmah ibadah zakat, dan wakaf. Baik, kepada Fikri, tolong share screen PPT-nya, Nak. Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Lanjut, Fikri. Udah lanjut, Fikri. Sudah, Fikri? Sudah, Fikri? Baik. Dilihat PPT-nya ya, Nak ya. Nampak kan? Udah jelas kan? Nampak, Jelas, Pak. Ustaz. Baik. Di sini kita mengenai pengertian haji. Haji adalah sengaja untuk kita mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Hukum melaksanakan haji ini wajib. Jadi umat Islam ini hukum melaksanakan haji ini wajib. Tetapi ada tetapinya. Tetapi bagi yang mampu. Maka kita dianjurkan bagi yang mampu harus wajib melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana supaya menyempurnakan Islam kita kan. Baik. Adapun dalil kewajiban berhaji. Pada Quran surah Al-Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Kita lanjut. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji ialah Islam, berakal, baligh, adanya mahram bagi perempuan, dan mampu. Syarat sah wajib yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka. Jadi Pak, kenapa sih Pak ibadah haji itu harus memenuhi syarat? Karena kalau tidak memenuhi syarat, maka batal haji itu tadi. Batal dia. Karena apa? Karena di situ sudah dikatakan Islam, baligh, berakal, dan juga merdeka. Baik, lanjut ke Fikri. Slide selanjutnya, Fikri. Baik, rukun haji terbagi menjadi 6. Paham? Nampak? Nampak, Pak. Pak. Nampak Pak. Yang pertama yaitu ihram. Tahu ihram? Ihram itu adalah kain yang untuk akannya memulai haji atau umrah. Ya. Yang kedua yaitu ada namanya wukuf. Wukuf adalah salah satu ibadah haji yang dilaksanakan di Padang Arafah. Ingat, paham ya? Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ini
dia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat adalah namanya sa'i. Sa'i itu berlari kecil-kecil. Bukan berlari kayak macam olimpiade yang kita temui, bukan gitu ya. Dari Bukit Safa wal Marwah. Ingat ya. Tahallul. Banyak yang diartikan orang mengatakan tahallul itu botak katanya. Padahal pada hakikatnya tahallul itu dipotong rambutnya hanya 3 helai. Kalaupun memang mau dipotong habis nggak masalah. Yang keenam adalah tertib. Baik, udah paham sampai situ, anak-anak? Paham, Pak. Baik. Yang kedua jenis haji. Haji ini jenisnya ada 3. Yang pertama adalah haji tamatu. Haji tamatu. Haji tamatu ialah dilaksanakan dengan mendahulukan ibadah umroh, baru haji. Yang kedua adalah haji ifrat, yaitu mendahulukan ibadah haji baru umroh. Dan yang ketiga adalah haji kiron. Haji kiron dilaksanakan menggabungkan antara haji dan umroh menjadi satu sekaligus, dia sejalan. Sudah paham? Baik, selanjutnya, slide selanjutnya, Fikri. Adapun hadis Nabi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh satu ke umroh lainnya itu dapat melebur terhadap dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang notabene-nya mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Itu hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, Fikri, selanjutnya Fikri. Baik, kita masuk ke zakat ya. Perhatikan ya anak-anak. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentunya. Allah telah menerapkan hukum wajib zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat ini siapa yang ingat? Rukun Islam yang keberapa lah zakat ini? Siapa yang tahu? 4, Pak, 4. Oh ya, betul. Bagus Habibie ya. Calon guru Habibie ini. Lanjut slide selanjutnya. Fikri. Syarat zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku muzaki, yaitu 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Baligh, 4. Berakal. Adapun syarat zakat berhubungan dengan jenis harta, yaitu hak milik penuh, berkembang mencapai nisab, lebih dari pokok, bebas dari hutang, dan juga berlaku sampai setahun, haul batas ya. Yang ketiga yaitu orang yang berhak menerima zakat. Siapa orang yang berhak menerima zakat ini? Yaitu fakir, miskin, gharim, amil, fisabilillah, ibnu sabil, dan juga riqab. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Zakat juga terbagi 2. Ingat, zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yang kita ketahui itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Mengeluarkannya. Islam itu ada singkatannya. Bukan sembarang Islam. Kita mau masuk Islam nih, aku mau masuk Islam tapi nggak tahu singkatannya. Apa Islam? Ingin selamat, lakukan ajaran Muhammad. Itulah Islam. Ya. Baik, slide selanjutnya, Fikri. Rukun dan hikmah zakat. Rukun zakat yaitu niat. Terdapat pemberi zakat atau muzaki. Ketiga, terdapat penerima zakat atau mustahik. Keempat, adanya harta yang dizakatkan.
Hikmah zakat yaitu zakat adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit yang kikir dan juga serakah. Jadi zakat ini sebagai alat kita untuk membersihkan hati nurani kita yang dulunya sombong, kikir, pelit, dongki, ya kan? Jadi tidak mengeluarkan zakat itu wajib hukumnya bagi kita selaku umat Islam. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya Fikri. Ini apabila dari Quran surah At-Taubah ya, ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Oke, selanjutnya nak. Baik, kita masuk ke wakaf ya. Wakaf. Wakaf adalah ungkapan yang diartikan sebagai penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Bisa dipahami? Bisa nak? Mana suara ini? Pak. Baik. Bisa, Pak. Lanjut slide selanjutnya Fikri. Rukun wakaf dan hikmah wakaf. Rukun wakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf. Sudah tentu ya. Benda yang diwakafkan. Apa yang benda yang diwakafkan? 3, orang yang menerima wakaf. 4, yaitu ikrar. Yang adapun hikmah wakaf, yaitu salah satu hikmah wakaf ialah akan dihitung sebagai amal jariah. Jadi contohnya gini, kita punya tanah. Tanah itu orang susah lewatnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita wakafkanlah tanah itu untuk supaya mereka bisa lewat kereta itu. Itu jadi amal jariah kita. Itu amal itu nggak putus-putus. Jadi apabila kita mempunyai tanah, tapi di belakang rumah itu nggak ada jalan sama sekali, boleh kita mewakafkan tanah untuk jalan dia. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Baik, selanjutnya Fikri. Ini bisa dibaca ya. Adapun hadis Nabi, maaf ya. Quran surah Al-Imran ayat 102. Kamu sesekali tidak sampai kepada kebaikan atau yang dikatakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Baik. Ini ada kata-kata inspirasi nih. Masa depan adalah milik orang yang mempercayai keindahan impiannya. Luar biasa kan? Baik. Siapa yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh, si Habibi Muhammad Zulkhairi Habibi Nasution. Iya Pak. Ya. Mana suaranya nak? Kok hilang? Apa nggak ada sinyal? Di mana itu posisi sekarang? Ini Pak, di atas gunung Pak. Allah. Ya, lanjut apa pertanyaan nak? Oke Pak. Pak izin bertanya Pak. Mengenai zakat fitrah. Jadi gini Pak, saya punya pembantu rumah tangga di rumah. Jadi yang saya tanyakan, apakah pembantu yang ada di rumah saya itu wajib saya bayarkan zakatnya Pak? Itu saja Pak. Lebih kurang mohon maaf Pak. Nah, makasih ya Bibi, mantap kali pertanyaan Bibi ini. Calon guru lah dia nih. Baik, saya menjawab lah ya. Pembantu di rumah Habibi itu agamanya apa? Islam Pak, Islam. Nah, Islam, yang Kristen ya kan? Katolik. Agama non Muslim pula. Baik, saya jawab ya. Pembantu rumah tangga
Wajib hukumnya setiap muslim yang saya bilang tadi. Wajib setiap muslim apapun bentuk pangkatnya. Dia wajib mengeluarkan zakatnya ya. Jadi, apakah boleh si majikan ini tadi mengzakat fitrahkan dia? Sebenarnya hukum asal zakat ini yang menanggungnya itu dia sendiri. Tetapi jika majikannya ingin menzakati fitrahnya, boleh-boleh saja, nggak masalah sama sekali sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya dianya zakat sendiri. Paham, Habibi? Iya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama nak. Baik, setelah kita mengetahui apa itu haji, zakat, dan wakaf, maka di sini Bapak ingin membagi kelompok untuk supaya mengetahui seberapa dalam pengetahuan tentang kita tadi ya. Baik, kelompoknya sebenarnya sudah saya share di grup ya. Tapi nggak usah buka-buka grup lagi lah ya kan, kasihan ya kan. Baik, saya ulang lagi ya. Kelompok 1. Kelompok 1 itu ingat ya, kelompok 1 membahas mengenai apa yang dimaksud dengan ihram. Ya, ihram yang tadi. Nah, yang mana kelompoknya terdiri dari 9 orang. Catat. Yang pertama, ihram amatur rahim. Nah, udahlah ihram namanya apanya pula pertanyaannya ihram. Jangan-jangan dia pula menjawab nanti nih ya kan? Tahu lah ya kan? Yang kedua, Anita Budiarti. Yang ketiga, Novita Julianti Tanjung. Yang keempat, Faris Hijrian. Yang kelima, Ibnu Afif. Yang keenam, Rizky Hasanah. Yang ketujuh, Dira Hamimi. Yang kedelapan, Fari Azizi. Yang kesembilan, Siti Fadila Afifah. Catat ya. Nah, dicatat juga tadi apanya pertanyaannya. Jangan pula nggak dicatat. Mana saya ngulang-ulang lagi deh. Baik, kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Ya. Yang mana kelompoknya terdiri dari 9 orang juga, yaitu Tasya Amelia Putri Siregar, Imas Siti Masyito, Rizka Fadila, Wahyu Pertiwi Batuwara, Nur Haida Nasution, Zahra Afifah, Syahnan Harun, Irfan Syah, dan Abdullah Al-Khusairi. Catat ya. Udah catat? Kan ngangguk-ngangguk aja. Ya, Pak. oke, mantap. Baik, saya lanjut ya. Yang ketiga. Yang ketiga membahas mengenai apa perbedaan wakaf dan zakat, serta sebutkan hukum wakaf. Paham? Di mana terdiri dari kelompoknya terdiri dari 8 orang, yaitu Ramadandi, Nanda Nurul Baiti, Muhammad Zulkhairi Habibi, Dinda Anissa Alia, Rapika Ramahyanti Rambe, Ayu Komaria, Siti Aminah, dan Delvi Lestari Sinuraya. Paham? Paham? Pak. Paham, Oke. Pak. Di sini saya kasih sekitar waktu 3 menit lah ya, karena kan biar supaya mengasah yang sudah saya bilang tadi, yang kita pelajari tadi. Waktu yang saya beri cepat itu bisa dimaklumi lah ya. Saya biar tahu kelompok siapa yang cepat nangkapnya. Bebas siapa duluan. Ya. Ya, Pak. Saya tunggu ya 3 menit.
Aktifkanlah kameranya, nak. Aduh, mana nih? Nggak tahu saya di mana kalian berada. Nah, Ya, Pak. mati. Di mana kalian, nak? Anakku sayang. Di rumah, Pak. Aktifkan kameranya, malu-malu sama bapak ya. Nggak makan orang, Pak. Sudah, Pak. Aktifkan kameranya ya. Ya, Pak. Gitu lah. Udah ada yang bisa. Siapa lo nih kelompok yang maju nih? Ayo cepet. Saya lah Pak, kelompok 3. Oke, Dinda Anissa Alia ya. Udah tahu kan pertanyaan tadi kan, nak? Udah kan? Oke, mantap. Jawablah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya mengenai apa perbedaan wakaf dan zakat dan sebutkan hukum wakaf. Yang pertama, perbedaannya secara istilah, secara pengertian, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Sedangkan zakat menurut pengertiannya adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada mustahik tanpa ada halangan syarat untuk melakukannya. Yang kedua, secara hukum. Wakaf itu hukumnya sunnah. Zakat itu hukumnya wajib. Yang ketiga, secara penerimaannya. Kalau penerimaan bagi penerima wakaf, hartanya itu hanya berhak menerima manfaatnya saja, tidak berhak memilikinya atau menghabiskan hartanya. Kalau zakat, yang menerimanya itu berhak atas kepemilikannya dan manfaatnya sekaligus. Kemudian wakaf itu diperuntukkan tidak hanya bagi 8 golongan seperti zakat, tetapi kalau zakat ditentukan golongannya itu yang seperti yang ada di dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang terakhir, harta wakaf itu tidak ada syarat seperti zakat, yakni adanya haul dan nisab. Tapi kalau zakat diharuskan atau diisyaratkan harus adanya nisab dan haul. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama Dinda Anissa Alia yang sudah menjawabnya secara detail ya. Terima kasih. Lanjut, ada lagi dari kelompok 1, kelompok 2 mana nih? Saya, Pak. Silakan, Sahnan. Baik, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi, Pak, zakat fitrah itu adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, laki-laki maupun perempuan muslim, yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi dalilnya itu ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum kepada budak atau yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa dari kaum muslimin, dan beliau menyuruh untuk dibayar sebelum manusia keluar untuk sholat Id. Jadi Pak, besaran zakat yang dikeluarkan itu untuk zakat fitrah itu 1 sa' itu 4 mud atau 675 gram, kira-kira 2,5 kilo. Kemudian waktu pengeluarannya itu Pak, pada bulan suci Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan sholat Idul Fitri. Kemudian mengenai zakat mal, jadi zakat mal ini disebut dengan juga zakat harta, yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syarat. Syarat-syarat hartanya itu Pak, milik penuh, berkembang, mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, berlalu 1 tahun, atau sudah sampai haulnya. Kemudian macam-macamnya itu Pak, untuk zakat mal ini atau zakat harta yaitu hewan ternak, misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, atau hasil pertanian, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias.
kemudian emas dan perak, serta harta perniagaan, tambang, temuan, dan juga zakat profesi. Mungkin itu saja Pak penjelasan dari kelompok 2. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Syahnan yang sudah menjawabnya dengan lugas ya, dengan cepat ya, tepat. Baik, lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 sudah bisa. Yuk kelompok 1 yuk, mana nih? Tuh. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Saudara Ihram, Anita Budiarti, Novita Julianti, Faris Hijrian, Ibnu Afif, Rizky Hasana, Dira Hamimi, Fahri Azizi, Siti Fadila Afifah. Yang mana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan Pak, mana saya nih aja, kelompok Pak. 1? Ya, Pak, saya, Pak. Ah, kan Ihram kan betul kan? Ihram yang jawab. Pas dia nih. Jawab nak. Ya, Pak. Pengertian dari ihram itu adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, Pak. Yang melakukan ihram itu disebut dengan istilah muhrim dan jamaknya muhrimun, yaitu calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum di mikot dan diakhiri dengan tahallul. Itu, Pak. Oke, makasih Saudara Ihram, anakku. Baik, terima kasih anak-anakku semua sudah dapat memahami kan tentang haji, hikmah haji, zakat, dan juga wakaf. Sudah dapat dipahami kan? Sudah, Pak. Mungkin sampai di sini dululah pembelajaran kita ya. Baik, apabila Bapak kurang berkenan perkataan Bapak atau tingkah laku Bapak yang kurang berkenan, mohon sekiranya dimaafkan. Dan Bapak juga sudah memaafkan kalian yang tidak menghidupkan kamera, yang tiba-tiba suaranya hidup. Dan saya maafkan kalian. Baik, sampai jumpa di minggu depan ya nak ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Pak nggak ada Baik. PR. Nggak ada PR. Kalian pinter-pinter hari ini, nggak ada PR. Ya. Makasih, Pak. Iya nak, sama-sama. Kalau nggak ada PR lembut kalian bilang, makasih Pak. Iya, sama-sama. Baik. Mungkin ini saja ya yang bisa dapat kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan hikmahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Di mata sama